cocokkan dengan apa yang dikehendaki Rasulullah, dia tidak akan mendampingi Nabi SAW. Dia tidak akan bersama Rasulullah SAW. Sunnah adalah sunnah, ya kawan. Memang bukan wajib. Jangan pernah antum membela diri di antara salah satu alasan, sunnah itu repotnya. Bukan wajib. Jadi, ini bukan sunnah. Amalan kiai kita amalkan. Amalan kiai, amalan habaib kita jalankan. Ini amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena di hari kiamat tidak ada orang yang bisa bantu kita kecuali Rasulullah. Semua umat bahkan lari kepada Rasulullah. Sekarang kita menjawab kesempatan dengan asatis, dengan nasihat, dengan himbauan tentang sunnah Rasulullah. Tapi kalau saat diberikan Allah tawaran seperti ini, tapi kita seakan-akan tidak peduli, ya na'udzubillah min dzalik, kaget, takut, ya astagfirullah, Rasulullah tidak peduli sama kita. Takutnya Rasulullah pun tidak peduli sama kita. Allah tidak peduli juga sama kita. La ilaha illallah. Ketaatan dan kebaikan dan hari ke-10 itu mungkin kita dengan kesibukan, mungkin nak ngejus Quran, wallahu a'lam, ya nak memperbanyak ibadah wallahu a'lam. Tapi Idul Adha itu banyak kebaikan lainnya kita dapatkan, yang antara lewat salat Idul Adha itu sendiri, lewat kurban dan lain-lain. 1 sampai 9 ambil bagian. Ya, anda tidak maksud antum untuk puasa, ya kawan. Itu agak berat, tapi kalau sekedar nambahkan ibadah sunnah madai, masa kita tidak mampu. Ya, apalagi untuk berzikir, tasbih, tahmid, tahlil, perbanyak, bikin kewiritan 30 jadi 30 pagi, 30 siang, 30 malam. Artinya peduli ya Rasulullah, aku tambah kewiritan aku jalankan perintahmu. Hakada. Ya. Niat kita baca salat diajarkan oleh salaf, yang termaktub juga dalam kitab Dalil Khairat. Allahumma inna nawaitu bisolati wassalamu alaihi wasallam imtithalan li amrika wa tasdiqan li nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatan fihi wa syauqan ilaihi wa ta'dhiman li qudratihi wa likun ahli dzal. Mahabbatan fihi wa syauqan ilaihi, itu niat kita. Begitu juga untuk ngamal sunnah Rasulullah. Tasdiqan li nabika, menunjukkan kami percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau datangkan. Wa mahabbatan bihi, dan menunjukkan kalau kami cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatan bihi wa syauqan ilaih, dan adanya rindu kepada beliau Rasulullah. Kalau orang yang aku cinta lalu dia ngamalkan sunnah Nabi, pasti Nabi akan cinta dan rindu kepada dia. Bukan cuma kita yang rindu, tapi Nabi pun insyaallah akan rindu kepada kita. Wa mahabbatan fi wa syauqan ilaih ta'dhiman li qudrati, sebagai pengagungan kemuliaan yang agung pada diri Rasulullah SAW. Mari ikhwan, mumpung masih ada kesempatan, jangan kita lalaikan, jangan mengatakan kaget Ustaz, insyaallah Jumat kami mulai, besok masih Rabu, Kamis. Ya, Jumat belum tentu itu sehat, belum tentu insya Allah waktu. Dan jangan menggunakan prinsip syaitania itu namanya taswif, yang nunda-nunda kebaikan sementara besok kita mampu, hari ini kita mampu. Mama dhafat, yang lewat sudah lewat. Wal mustaqbal ghaib, yang akan datang wallahu a'lam. Nah, nunggu hari tarwiyah, hari Arafah, nunggu kita kejar itu. Tapi wallahu a'lam, mampukah kita, sehatkah kita? Sekarang besok ada waktu yang kita mampu melakukan. Malam ini ada waktu untuk kita mampu melakukan bermacam ketaatan. Lakukan malam ini, kan? Witir jangan lepas. Kalau baca sebelum tidur, baca Quran walau berapa lembar. Baca tasbih, tahmid, tahlil yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambahkan zikir yang lain, istighfar dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan sangat cinta. Ya, seorang guru baik kalau dia mengajar amalan kepada muridnya lalu diamalkan, senang murid, guru itu akan dicintai murid itu. Wa kaifa bil habib sallallahu alaihi wasallam. Amanah dengan Rasulullah. Jangan sampai apa nunggu kita Nabi ngomong siwa dan ya Allah taufik hatta nafiq ya man wafaqa ahlul khair wa a'anahum ala fiqh Allahumma al khair wa inna limasyam ahbab rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita maaf tidak sengaja kami tidak bawa kitab hadis, tidak membaca hadis, tidak melanjutkan membaca kitab, tapi ingin sedikit membahas tentang seputar Idul Adha, seputar tentang amalan-amalan sunnah-sunnah yang dianjurkan di dalam lebaran Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ikhwan rahimakumullah. Di bulan Zulhijjah begitu banyak kejadian besar atau momen-momen besar yang ada dalam bulan Zulhijjah, menjadikan Zulhijjah ini bulan yang penuh berkah. Ashhurul Hajj, Ashhurul Haram, dia termasuk Ashhurul Haram, dia termasuk Ashhurul Hajj. Adanya ibadah haji di dalamnya, adanya lebaran Idul Adha di dalamnya, adanya salat Idul Adha di dalamnya, adanya ibadah kurban di dalamnya, dan adanya ayam tasyrik juga yang penuh berkah, dan adanya hari 1 sampai 10 Zulhijjah yang penuh berkah.
Ikhwan yang di luar masuk, dalam musola masih sangat kosong. Jangan di luar. Yang di luar tuh cuma yang jaga sendal. Yang jaga sendal, jaga parkir di luar. Yang lain masuk ke dalam. Kosong, dalam musola kosong. Ma'asyur ahbar rahimani rahimakumullah. Idul Adha. Di antara yang disunnahkan, yang kita harus song-song di lebaran Idul Adha ini, di antaranya adalah salat Idul Adha. Salat Idul Adha itu sunnah muakkad. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Artinya kalau dihukumkan fardu kifayah, seandainya satu rumah tidak melaksanakan salat Id baik Idul Fitri dan Idul Adha, maka satu rumah itu mendapatkan dosa. Namun dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkad. Imam Abi Hanifah justru mengatakan hukumnya wajib. Wajib artinya wajib, bukan kifayah, tapi wajib yang harus kita lakukan semua kita. Yang mana seorang meninggalkannya dengan sengaja berdosa. Itu menurut mazhab Imam Abi Hanifah. Tapi menurut Imam Syafi'i itu sunnah muakkad. Dan sunnah ini ikhwan rahimakumullah, ketahui salat Idul Adha, Idul Fitri, kita bahas Idul Adha-nya, itu lebih afdal daripada salat sunnah yang berjamaah lainnya. Lebih afdal daripada salat tarawih, lebih afdal daripada salat khusuf, salat istisqa, salat Aidain, Idul Adha, Idul Fitri lebih afdal. Dari semua salat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Dan dari dua ini yang mana lebih afdal? Idul Fitri adalah Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Idul Adha lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Nah, ini perlu kita motivasi diri kita dan keluarga kita, karena kenyataannya kita justru kurang memperhatikan salat Idul Adha ini. Seakan-akan tidak puluk lagi kalau Idul Fitri barulah. Padahal seharusnya sebaliknya, Idul Adha lebih kita perhatikan, jangan sampai kita terlambat, apalagi itu tidak ikut salat atau tidak melaksanakan salat Idul Adha. Idul Adha lebih afdal pada Idul Fitri, sepakat ulama. Kenapa? Di situ adanya perintah dalam Al-Qur'an, sementara Idul Fitri dalam Al-Qur'an tidak ada perintah itu. Datangnya perintah Idul Fitri datang dari banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, baik Nabi menganjurkan dan Nabi sendiri melakukannya setiap tahun. Sementara Idul Adha dari hadis-hadis Rasulullah itu sangat banyak anjuran untuk melakukan salat Idul Adha, plus adanya memang perintah di dalam Al-Qur'an. Tadi salat maghrib kita baca surah Inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika. Fassalli di situ salatlah yang dituju adalah salat Idul Adha. Fassalli li rabbika, salat engkau menyembah Tuhanmu Allah. Wanhar, lalu sembelihlah korban. Itu. Jadi lebih dikuatkan salat Idul Adha. Salat Idul Adha disunnahkan berjamaah, walaupun sendirian boleh. Yang dilakukan sendirian boleh. Jadi jangan jadikan alasan ketika kita ketiduran atau kita terlambat, lalu masjid sudah bubar, lalu kita katakan, ya Allah, tahun ini tidak sempat sembahyang aku, terlambat aku. Nah, itu tidak paham. Kalau orang paham, dia akan melakukan walaupun sendirian. Atau kita sakit, kita tidak bisa keluar, atau kondisi hujan deras barangkali tidak bisa keluar dari pagi jam 6 hujan sampai jam 8, sholat di rumah. Sholat di rumah. Kebetulan kita sholat, bini kita tidak sholat lagi, kita sholat dewean. Itu dianjurkan tetap sunnah berjamaah, tapi boleh dilakukan sendirian. Bedanya sudah tahu insyaallah. Kalau berjamaah disunnahkan adanya khutbah setelah sholat Id. Tapi kalau sholat sendirian tidak disunnahkan khutbah. Jelas? Ya, kalau nanti khutbah siapa nak dengar? Ya, nanti khutbah sendirian di kamar nanti hari nanti bingung. Ya, jadi kalau sholat sendirian tidak disunnahkan khutbah. Kalau sholat berjamaah disunnahkan khutbah. Kemudian sholat sunnah Idul Adha disunnahkan afdalnya di masjid atau di musalla. Setelah itu baru di lapangan. Ya, kecuali kalau untuk syiar. Kebetulan kita orang yang minoritas di komplek, orang kafir kebanyakan, maka kita adakan di luar, di halaman masjid. Ya, di halaman masjid untuk tujuan syiar. Tapi kalau aslinya di masjid lebih afdal daripada di lapangan. Ya, di musalla lebih afdal daripada di lapangan. Ini kadang-kadang kita saksikan, sudah mentang ambang, masang tenda, tahan keluarkan duit kas masjid puluhan, ya sampai jutaan, kadang-kadang sekian puluh unit tenda dipasang. Tak tahu sebelum subuh sampai, lewat subuh sampai jam 7 hujan terus. Pojok selamat dari hujan, bawa becek. Akhirnya balik ke masjid, sholat di masjid. Langsung masjid itu manusia mengajuk dia, tutupnya pintu.
Jadi sunnah itu di masjid, di musola, bukan di lapangan. Tapi kami dari dulu, nah inilah airport ngadepung ahmak. Kita sampaikan apa yang datang dari syariah. Kalau musola ada, masjid ada, pakailah. Kalau penuh baru makin nambahlah lapangan. Kecuali tadi syiar, untuk menghidupkan syiar. Kemudian ikhwan rahimani rahimakumullah, waktu sholat Id. Waktu sholat Id. Idul Fitri, Idul Adha itu sudah dimulai waktunya dari ba'dal isyraq. Begitu isyraq masuk sudah boleh sholat. Sudah boleh sholat. Sampai kapan? Sampai zawal, sampai mendekati masuk waktu zuhur. Artinya kalau memang kita kebablasan, ketiduran, atau kita dalam musafir yang masih dalam perjalanan, nyampe ke rumah jam 9, istirahat, mandi jam 10 sholat Id, boleh. Ketiduran atau kita sakit terkapar jam 11 baru segar sholat Id, boleh. Jangan katakan tahun ini aku tak sempat sholat, ngapu terlambat, bunga bubar, aku bawa ke masjid. Tidak, sholat. Pertama sholat dewean boleh, di rumah boleh, dimanapun boleh tempatnya. Kemudian waktunya dari ba'dal isyraq sampai tergelincir matahari. Artinya sampai sebelum masuk waktu zuhur masih boleh kita untuk sholat Id. Seperti misal ada perempuan, kebetulan dia haid pagi itu, jam 7 tinggal sholat dikitnya. Dia penasaran pengen sholat Id. Kenapa? Kalau lepas tahun depan nunggunya. Jam 11 dicingoknya ternyata suci bersih. Segera dia mandi, segera dia sholat. Dia masih diperbolehkan sebelum tergelincir atau lewat waktu matahari dari pertengahan, yaitu masuk waktu zuhur. Kemudian ikhwan rahimakumullah, untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri itu disunnahkan agak disiangkan. Idul Adha lebih pagi. Ini syariat, ini sunnah Rasulullah. Idul Adha lebih dipagikan dari Idul Fitri. Kalau kita samakan saja silahkan, tidak ada berdosa. Cuma kita mampu kan untuk membedakan waktu sedikit, jadilah. Jam Palembang untuk kacek 4 jam, jadilah setengah jam bedakan. Idul Fitri jam 7:30, Idul Adha jam 7. Idul Fitri jam 8, Idul Adha jam 7:30. Ini kan sunnah Rasulullah. Jalankan. Kadang-kadang kita ini urusan macam ini ngotot macam tadi. Dari dulu jam 8 itulah di kampung nih. Jadi dah kalau ngobat, Nabi yang ngomong ini, Rasulullah yang ngomong ini. Melok siapa kamu? Ya, apa kita tak mampu nih ya? Kalau tak mampu nih, sekampung sepakat tak mampu kalau kami nak maju jam itu. Ya sudah, angkat tangan kita. Berarti kita memang tidak ada kemampuan menjalankan sunnah Rasulullah. Tempat lain jam 7 jam pacak, Idul Fitri jam 7:15, Idul Adha jam 7 pacak mereka, 7:15 jam 7:30 pacak. Kita usahakan itu. Dikabarkan dinjuk tahu kampung. Ya kampung ikhwan tidak besar kampung tuh. Lain kalau inti masjid yang menaungi 10 kampung, mungkinlah repot. Ini cuma sikok kampung, tak ada repot. Apalagi Idul Adha, tak selama Idul Fitri. Sampaikan, kita akan cepatkan. Idul Fitri jam berapa? Jam 8, 7:30 Idul Adha. Nah ini diantaranya membantu untuk siapa? Ada sunnah di situ. Sunnah imsak. Sunnah imsak di Idul Adha. Kita disuruh puasa, juga kita mulai puasa dulu. Dari kapan? Dari semenjak masuk subuh. Begitu masuk subuh hari lebaran, disunahkan untuk tidak makan, tidak minum. Sampai kapan? Sampai selesai sholat Id. Bukan selesai khutbah Id, bukan. Selesai sholat Id. Jadi kita kalau memang sepakat ke kampung, nyiapkan panitia, ya, baju siapkan, atau ngapa makanan sambil khutbah, sambil dengar makan minum boleh. Ya minimal pecah ke sunnahnya, pecahkan dengan minum atau dengan makan kurma. Ya, kalau kita di Hadramaut, kita biasanya memang ada yang panitia membagikan kurma sama air untuk kita membatalkan puasa tersebut, puasa burung namanya. Niat imsak, nawaitul imsak, niatku imsak sunnah li Idul Adha. Imsak menjalankan sunnah di hari Idul Adha. Jadi tidak makan, tidak minum, dan semua yang membatalkan puasa. Dari kapan? Dari semenjak subuh, seperti kita puasa, sampai selesai sholat Id. Makanya kalau kita sholat Idnya panjang siang, jam 8, apalagi 8 lewat, itu kesian yang puasa ini, imsak ini. Ya kita ini kebanyakan tidak ngawe kenyau, jadi tidak peduli dengan sunnah ini. Itu sunnah Rasulullah. Kalau bisa kita jalankan ikhwan, ya, jangan kita ini setahun cuma sekali, bukan berulang kali.
Jadi Idul Fitri sebaliknya. Kalau Idul Fitri dianjurkan, disunahkan kita makan minum sebelum kita sholatul Id, untuk membedakan antara hari itu Lebaran dengan hari yang kemarin masih bulan puasa. Kemudian untuk memperpanjang waktu untuk hadhiyah, nyembelih kambing itu, nyembelih sapi itu lebih panjang waktunya ketika kita cepat sholatnya. Walaupun perlu digarisbawahi ikhwan, memotong kambing, korban sapi, korban itu tidak harus setelah sholat Id, walaupun afdolnya setelah sholat Id. Kalau ada kondisi yang emergen, tidak bisa tidak, kita harus lakukan sebelum sholat Id, maka boleh. Yang penting setelah naik matahari lewat isyraq, sudah boleh untuk melakukan korban. Afdolnya memang setelah sholat Id. Kita perhatikan dalam ayat tadi, fasalli li rabbika wanhar, dengan waw bukan fa. Kalau dengan fa, fanhar, maka itu harus berurutan, tadrij. Sholat dulu baru nyembelih. Tapi di situ bukan fanhar, wanhar, dan nyembelih lah. Maka di situ ulama sepakat bahwasanya seandainya dilakukan sebelum sholat Id, hukumnya boleh, jelas. Ya, tapi abdulnya pada sholatul Id. Kemudian ikhwani rahimani rahimakumullah, disunnahkan untuk sholat Idul Adha itu kita perginya lewat jalan kaki. Lewat jalan yang lebih jauh, balik lewat jalan yang lebih dekat. Kalau memang di situlah rumah kita, balik sama baik juga, ya sudah. Ya, tidak harus sengaja muter-muter nian. Ya, cuma kalau ente mau silahkan sampai jalan sunnah tadi. Kemudian disunnahkan berpakaian yang indah, yang cantik, yang bagus, bukan yang mahal. Kalau kebetulan memang dia mahal yang kita punya ini, yang cantik yang bagus, silakan. Cuma jaga hati, la riya'an wala sum'atan. Bukan nak berambok, bukan nak minta dijenguk kita mampu berpakaian mewah dan mahal, tapi pakailah yang cantik, yang indah. Disunahkan berwarna. Kalaupun kebetulan beli koko putih, ya sarung warna, jangan putih galau-galau. Kecuali ada khilaf di situ, ulama mengatakan kalau Id Yaumil Jum'ah, kalau hari Lebaran, hari Jumat, boleh kita pakai putih. Ada justru sebaliknya, hari Jumat kita disunahkan warna putih, tapi karena hari Id boleh kita pakai warna berwarna. Jadi di pendapat ulama. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah, untuk salatul Id itu disunnahkan kita di dalamnya melakukan takbir 7 kali pada rakaat pertama, 5 kali pada rakaat yang kedua. Itu di luar takbiratul ihram. Jadi ketika kita mulai sholat, Allahu Akbar, ini belum masuk hitungan 1. Belum masuk hitungan 1. Baca doa iftitah, selesai doa iftitah baru Allahu Akbar. Makmum disunahkan, kecuali betina, untuk juga ngangkat suara. Imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar, ngangkat suara juga. Betina tidak, orang betina cukup dengan suara rendah. Kecuali memang mereka bercampur dengan perempuan dan laki-laki, maka tidak disunahkan untuk mengangkat suara untuk betina. Kemudian setelah selesai, di antara takbir dengan takbir kita disunahkan baca Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Takbir lagi Allahu akbar, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar sampai 7 kali baru Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Setelah Fatihah baru baca surat hafal surah Qaf, baca. Tak sanggup panjang, jemaah juga tak bisa, baca surat Sabihis dekat wal hatta. Boleh tak surat lain? Boleh. Wadduha, alam nasyrah, boleh. Qul ya, qulhu pun boleh. Cuma kalau nak ngejar sunnahnya, baca Sabihis sama hal hatta tadi. Kemudian ikhwani rahimani rahimakumullah, pada rakaat kedua tegak dari sholat, dari sujud, duduk antara sujud lagi tegak Allahu Akbar sampai di pucuk. Ini belum hitungan 1. Ini namanya takbir intikal. Lanjut baru tambah 5 kali takbir Allahu Akbar, Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 5 kali. Lalu kita baca surat Al-Fatihah, baca ayat, rukuk, sujud, duduk sampai selesai salam. Nah, ikhwan rahimakumullah, salat Id ini boleh dilakukan tanpa takbir 7 dan 5. Boleh tanpa takbir 7 kali dan 5, seperti sholat sunnah biasa dibikin tanpa takbir, boleh. Bahkan itu boleh jadi suatu kebijaksanaan yang dilakukan oleh imam ketika lihat kondisi.
Misal pas sholat di lapangan, bas takbir mulai hujan, mulai ketes hujan. Kalau imam yang bijak, yang pintar, yang ngerti hukum, dia tidak akan memanjangkan sholat. Ngapa meki ke jamaah? Apalagi model kadang-kadang kita sholat dalam masjid, alhamdulillah penuh, jamaah di luar banyak. Nah kita juga masjid aman, nyaman. Yang di luar itu yang gelisah dia. Ya, udah beras, berdandan, baju lebaran, basah kuyup, dah jadi kemampu tua. Ya. Jadi kita hijau ke belakang itu, mana ringankan. Apalagi semuanya di lapangan misalnya. Ini harus dipraktekkan sunnah ini. Jangan kita paksakan untuk menjalankan sunnah, membuat orang hanya justru gelisah dalam sholat mereka. Takbir langsung, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah langsung. Tidak usah pakai takbir 7 kali. Setelah itu ayatnya juga baca kuliah, kulhu, cukup. Menyelamatkan daripada bubar, karpet, ambal, basah, segala macam bubar, kacau sholat. Baik ringan, itu kebijaksanaan. Adanya hukum, kita kalau paham, disitulah jadi solusi. Kalau tidak paham, bertahan dia. Ya, macunya panjang pula imam tadi. Oh, suaranya merdu, berentung, oh, panjang nih. Kita selesai, Assalamualaikum, bubar, sudah basah gitu. Tidak seperti itu. Jadi ilmu seperti ini kita pakai di saat kita membutuhkannya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, setelah itu disunahkan khutbah. Khutbah Id adalah dari fitrah hukumnya sunnah. Semua khutbah ikhwan, semua khutbah, salat kusuf, salat istisqa, khutbahnya hukumnya sunnah, bukan rukun atau syarat untuk sahnya salat. Beda dengan salat Jumat. Kalau salat Jumat khutbah menjadi syarat sahnya salat Jumat. Kalau tidak dilakukan, tidak sah. Jangan tidak dilakukan, dilakukan tapi tidak memenuhi syarat dan rukun, tidak sah, maka salat pun tidak sah.